Udara asin desa Bakau membawa bisikan laut dan aroma ikan asin yang sedang dijemur. Pak Harun, wajahnya yang keriput terukir oleh waktu, duduk di teras rumahnya. Jari-jarinya yang kapalan, kasar karena bertahun-tahun melaut, menggenggam pena usang. Dia menatap Cakrawala, hatinya merindukan anaknya Raka. Raka telah pergi bertahun-tahun yang lalu untuk mengejar mimpinya di kota. Setiap hari Pak Harun berpegang pada harapan akan kepulangannya. Pak Harun mencelupkan penanya ke dalam wadah tinta. Dia mulai menulis, mencurahkan cinta dan kerinduannya di atas kertas. Dia menulis tentang perubahan musim di kota pesisir kecil mereka. Dia menulis tentang tawa anak-anak yang bermain di dermaga. Dia menulis tentang harapannya untuk melihat Raka lagi suatu hari nanti. Setiap malam saat matahari terbenam di Cakrawala, mewarnai langit dengan warna jingga dan ungu, Pak Harun akan melipat surat itu dengan hati-hati. Dia menyelipkannya ke dalam kotak kayu, bukti bisu dari cintanya yang tak terucapkan. Kotak itu menyimpan surat-surat yang tak terkirim selama bertahun-tahun, masing-masing seperti mercusuar harapan yang dilemparkan ke lautan waktu. Warga desa tahu tentang kebiasaan Pak Harun. Mereka mengerti betapa besar cintanya pada Raka. Mereka melihat kerinduan di matanya, kata-kata yang tak terucap terukir di wajahnya. Mereka sering melihatnya berjalan menuju pantai, menatap ke kejauhan seolah-olah berharap anaknya kembali. Cintanya pada Raka adalah melodi sunyi yang bergema di seluruh desa Bakau. Tahun-tahun berlalu seperti irama lembut ombak yang menerjang pantai. Rambut Pak Harun memutih, langkahnya melambat. Tetapi cintanya pada Raka tetap ada. Itu adalah arus konstan dalam hidupnya, tak tergoyahkan dan sejati. Dia terus menulis. Kata-katanya adalah bukti ikatan abadi antara seorang ayah dan putranya. Surat-surat itu menceritakan kejadian sehari-hari, kegembiraan sederhana dan momen-momen refleksi yang tenang. Mereka bercerita tentang pohon mangga di halaman rumah mereka, yang syarat dengan buah. Mereka bercerita tentang radio tua yang masih memainkan lagu-lagu favorit Raka. Setiap surat adalah sepotong hati Pak Harun, tersimpan dalam waktu menunggu dibaca. Waktu seperti ombak tidak menunggu siapapun. Kesehatan Pak Harun mulai menurun. Masyarakat berkumpul di sekitarnya, perhatian dan kepedulian mereka adalah bukti rasa hormat yang mereka miliki untuk nelayan tua itu. Mereka akan membawakannya makanan, berbagi cerita, dan memastikan dia tidak pernah sendirian. Suatu hari, Pak Harun jatuh sakit. Saat dia berbaring di tempat tidur, pandangannya melayang ke arah kotak kayu. Dia membisikkan nama Raka, suaranya lemah namun penuh cinta. Dia berharap dengan sepenuh hati agar Raka tahu betapa besar cintanya, agar dia mengerti bahasa bisu dari surat-surat yang tak terkirim. Kabar meninggalnya Pak Harun menyebar ke seluruh desa Bakau seperti gelombang kesedihan. Warga desa berduka atas kehilangan sesepuh mereka yang tercinta. Mereka mengenang kebaikannya, kekuatannya yang tenang, dan terpenting cintanya yang tak tergoyahkan untuk putranya. Kabar tersebut sampai ke telinga Raka di kota yang ramai. Dia kembali ke desa Bakau, hatinya dipenuhi kesedihan dan penyesalan. Dia begitu terjebak dalam hidupnya sendiri sehingga dia telah mengabaikan satu-satunya orang yang mencintainya tanpa syarat. Saat Raka melangkah ke rumah masa kecilnya, matanya tertuju pada kotak kayu itu. Dia membukanya, jari-jarinya gemetar. Di dalamnya dia menemukan tumpukan surat, masing-masing ditujukan kepadanya dengan tulisan tangan ayahnya yang familiar. Dia duduk dan mulai membaca. Waktu seolah berhenti ketika kata-kata ayahnya membasuh dirinya. Dia mengetahui betapa besar cinta ayahnya, pengorbanan diam-diam, harapan yang tak kunjung padam. Air mata mengalir di wajahnya saat dia menyadari betapa besarnya apa yang telah dia lewatkan. Surat-surat yang tak terkirim itu menjadi jembatan melintasi waktu, menghubungkan Raka dengan hati ayahnya. Surat-surat itu adalah pengingat yang mengharukan tentang pentingnya menghargai orang yang dicintai, mengungkapkan cinta dengan bebas, dan tidak pernah menyia-nyiakan satu momen pun. Surat-surat itu, meskipun terlambat untuk dipegang oleh penerima yang dituju,
berbicara banyak tentang kekuatan cinta abadi yang melampaui kematian.